Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini kami akan membahas tentang contoh dari RPPH atau Rencana Program Pembelajaran Harian. Sebenarnya pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita tidak diwajibkan untuk membuat RPPH ya. Kita cukup membuat RPPM atau Rencana Program Pembelajaran Mingguan. Jadi yang pertama kita buat prota atau program tahunan, kemudian kita turunkan dalam promes atau program semester, kemudian kita breakdown lagi menjadi RPPM atau Rencana Program Pembelajaran Mingguan. Jadi sebenarnya tidak wajib, cuman ini contoh saja ya. Jadi yang akan kami bahas di sini adalah contoh RPPH untuk pembelajaran dari rumah ya, atau BDR. Pembahasan ini kita fokus pada satu tema ya, jadi tentang tema diri sendiri. Sebagai pengingat aja, apa itu RPPH? Jadi RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian adalah perencanaan program harian yang akan dilaksanakan oleh pendidik setiap harinya atau sesuai dengan program lembaga masing-masing. Kemudian untuk komponen atau isi dari RPPH itu antara lain adalah berisi tentang tema atau subtema, alokasi waktu, hari atau tanggal, kemudian ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tuh. Ada juga lembaga yang memasukkan karakter ya, atau karakter-karakter yang akan diajarkan. Contohnya karakter tentang religius, mandiri, bertanggung jawab, komunikatif, dan lain sebagainya gitu. Jadi masing-masing bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari lembaga. Oke, kita masuk saja pada contohnya. Jadi ini contoh RPPH semester 1 minggu yang pertama. Jadi contoh di sini dalam satu minggu kita ada 6 RPPH atau 6 hari sekolah ya. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi jika nanti ada lembaga yang memang kegiatan belajarnya hanya 5 hari dari Senin sampai Jumat, monggo disesuaikan saja. Gitu. Tapi di sini kami bahas setiap minggunya itu ada 6 RPPH atau 6 hari sekolah. Oke, untuk minggu yang pertama kita bahas tentang subtema identitas diri. Oke, langsung saja ini contoh semester 1 minggu pertama dan pada hari pertama. Untuk hari apa dan tanggal berapa silahkan nanti diisi masing-masing sesuai dengan tanggal pelaksanaan pembelajarannya. Oke, untuk tema diri sendiri, kemudian subtemanya adalah tentang identitas diri. Kemudian ini kompetensi dasarnya, silahkan ya dilihat. Kompetensi dasar adalah turunan dari kompetensi inti. Kemudian ini adalah alat dan bahan yang perlu dipersiapkan pada saat akan memulai pembelajaran. Jadi pada hari pertama ini alat dan bahannya adalah tentang gambar anak ya, bisa anak laki-laki ataupun anak perempuan, kemudian krayon dan pensil. Oke, kita masuk pada kegiatannya. Untuk yang pertama adalah kegiatan pembukaan. Ya, yang pertama ini adalah duduk rapi, doa dan salam. Ya, karena ini kegiatan BDR atau belajar dari rumah, jadi kita langsung saja duduk yang rapi. Kalau kita dalam kegiatan pembelajaran normal ya, seperti dalam kelas, itu yang pertama biasanya ketika pembukaan adalah berbaris ya, karena berkumpul dengan teman-temannya, jadi baris yang rapi. Kemudian ada yang ikrar, pembacaan ikrar, kemudian doa akan mulai belajar dan salam pembuka. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi tentang aku ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah mengamati salah satu anggota keluarga. Jadi untuk kegiatan belajar di rumah ini, subjek pembahasan kita adalah kita fokuskan dengan
lingkungan yang ada di sekitar rumah masing-masing ya. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama adalah mewarnai gambar anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, menghitung jumlah anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan, lalu ditulis sesuai dengan angkanya. Jadi contoh, ada dalam keluarga inti ada 4 ya, ada ayah, ibu, kemudian 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Berarti kita bisa sampaikan jumlah anggota laki-laki ada 2, kemudian jumlah untuk perempuan ada 2. Jadi kita mengenalkan angka dan juga untuk mengenalkan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga adalah meniru atau menulis namanya sendiri. Jadi di awal kita bisa contohkan nama siswa tersebut, kemudian si anak disuruh untuk menulis ulang, atau mungkin kalau belum bisa menulis karena ini hari pertama, jadi perlu kita titik-titik ya, namanya itu kita kasih contoh, kemudian di bawahnya kita buat hurufnya titik-titik, jadi siswa tinggal menghubungkan masing-masing titik itu hingga membentuk sebuah kata atau kalimat dari namanya sendiri. Kemudian yang keempat adalah menyebutkan nama diri, nama orang tua, dan jenis kelamin. Kemudian yang kelima adalah berdiri di atas 1 kaki dengan seimbang. Jadi ini yang kelima untuk pembelajaran fisik motoriknya. Kemudian untuk kegiatan penutup ya, untuk penutup yang pertama adalah untuk merapikan alat-alat yang telah digunakan. Jadi di sini kita mengajarkan untuk pembiasaan selalu merapikan alat-alat jika kita sudah selesai menggunakan. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan belajar. Jadi di situ kita tanya jawab gimana perasaannya tadi, apakah senang, apakah jenuh ya, atau lelah. Jadi di situ kita bisa tanya jawab dengan peserta didik. Kemudian jika memang ada hal-hal yang kurang tepat, itu kita harus diskusikan dan kita bisa menjelaskan juga apa dari tujuan pembelajaran pada hari itu. Itu untuk poin 2. Kemudian poin 3 juga sama ya, bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama. Jadi kita berharap ketika selesai proses pembelajaran, anak-anak bisa memahami kenapa dia harus belajar itu gitu. Kemudian yang keempat adalah bercerita pendek yang berisi pesan-pesan. Kemudian yang kelima berdoa sesudah belajar, dan yang terakhir jangan lupa untuk cuci tangan gitu. Jadi untuk kegiatan penutup ini untuk setiap harinya atau setiap RPPH kami buat contohnya adalah sama. Jika nanti ada yang oh kok begini harusnya begitu, silakan monggo dikembangkan masing-masing ya. Sekali lagi ini hanya contoh saja. Kemudian untuk penilaian, yang pertama untuk penilaian sikapnya, yaitu dapat mensyukuri bahwa aku sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua dapat menggunakan kata sopan pada saat bertanya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, di sini yang kita harapkan adalah agar peserta didik yang pertama dapat menyebutkan identitas diri dengan lengkap. Kemudian yang kedua dapat menyayangi dirinya sendiri. Yang ketiga dapat mewarnai gambar dengan rapi. Yang keempat dapat menghitung jumlah keluarga sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima dapat menggambar anak sesuai jenis kelamin. Dan yang keenam dapat meniru menuliskan namanya sendiri. Ini adalah untuk pembelajaran di hari pertama. Oke, kemudian untuk hari kedua, tema masih sama ya, tema diri sendiri, subtema identitas diri. Ini untuk kompetensi dasarnya. Kemudian untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan di hari kedua ini adalah kartu kata, pensil atau plastisin. Jadi kartu kata ini kita bisa buat kertas ya, dari kertas kita potong-potong kemudian kita tulisin kata, atau kalau mau agar awet kertas itu kita print ya, kemudian kita kata-kata tersebut kita print, kemudian kita potong-potong, kemudian dilaminating gitu. Monggo bisa disesuaikan.
Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama kegiatan pembukaan ya masih sama. Yang pertama adalah duduk rapi, doa sebelum belajar, kemudian salam pembuka. Yang kedua menyanyikan lagu Aku. Oke, kemudian yang ketiga adalah berdiskusi tentang ciri-ciri orang yang ada di dalam rumah. Jadi ciri-ciri di sini kita bisa menjelaskan untuk hal-hal yang simple atau yang sederhana ya. Contoh laki-laki, laki-laki itu ciri-cirinya mungkin kalau ada ayahnya berkumis, kita bisa sampaikan laki-laki berkumis, kemudian rambutnya pendek. Nah, kalau perempuan mungkin rambutnya panjang gitu. Kita jelaskan ciri-ciri yang sederhana saja. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama kegiatannya adalah mengelompokkan gambar anak sesuai jenis kelamin. Kemudian yang kedua melompat ke berbagai arah dengan 1 atau 2 kaki. Yang ketiga membuat bentuk orang dengan plastisin. Yang keempat menebali suku kata awal sama dari namanya sendiri. Kemudian yang kelima menjawab pertanyaan tentang apa dan siapa. Untuk kegiatan penutup ini sama ya dengan yang hari pertama tadi. Kemudian untuk penilaian, jadi yang sikap juga sama ya, mensyukuri bahwa aku sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua menggunakan kata sopan pada saat bertanya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, kita harapkan agar peserta didik dapat menyebutkan identitas diri dengan lengkap, kemudian dapat membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian dapat membentuk dengan plastisin, dan dapat menebali suku kata awal sama dari namanya sendiri, dan dapat mengelompokkan gambar sesuai dengan jenis kelaminnya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ketiga, tema masih sama, tema diri sendiri, subtema identitas diri. Kemudian ini kompetensi dasarnya untuk hari ketiga. Alat dan bahan yang dibutuhkan ini adalah gambar, kemudian gunting dan juga pensil. Kegiatan pembelajarannya untuk kegiatan pembuka, duduk rapi, doa dan salam. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu bangun tidur, ku terus mandi. Kemudian yang ketiganya adalah berdiskusi tentang menjaga kebersihan diri. Kegiatan inti bercerita tentang cara mengurus diri. Kemudian menggunting gambar mainan kesukaan. Yang ketiga membuat urutan bilangan pada gambar mainan kesukaan. Kemudian yang keempat membiasakan anak memberi dan membalas salam yang baik. Yang kelima adalah melaksanakan 3 perintah. Ya, ini contohnya saja, maju, kemudian ambil spidol, kemudian menulis huruf A. Kegiatan penutupnya masih sama. Kemudian untuk penilaian, ini untuk sikapnya juga sama ya dengan hari sebelumnya. Penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama berani tampil di depan temannya. Yang kedua menyebutkan identitas diri dengan lengkap, kemudian dapat memberi dan membalas salam yang baik, dapat menggunting gambar dengan rapi, dan dapat membuat urutan bilangan dengan benar. Untuk selanjutnya hari keempat, tema masih sama, tema diri sendiri, subtema identitas diri. Ini kompetensi dasar untuk hari keempat. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ini kue ulang tahun ya, kue ulang tahun kecil saja. Kemudian pensil dan buku tulis. Kegiatan pembelajarannya yang pertama kegiatan pembukaan. Poin 1 masih sama, kemudian poin 2-nya adalah menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Kemudian yang ketiga berdiskusi tentang hobiku atau kesukaanku. Kegiatan intinya yang pertama adalah kita belajar untuk menghiasi kue ulang tahun. Kemudian yang kedua bercerita tentang kata ganti aku. Yang ketiga memasangkan gambar sesuai dengan pasangannya. Yang keempat menulis angka sesuai usia anak. Dan yang kelima bertepuk tangan dengan 3 pola. Contohnya ini tepuk tangan aku anak soleh. Kegiatan penutup sama dengan sebelumnya.
Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, yang pertama adalah kita harapkan anak dapat menyebutkan usianya, kemudian dapat memberi dan membalas salam. Yang ketiga, dapat memasangkan gambar sesuai pasangannya, dapat menghiasi kue ulang tahun, dan dapat menulis angka sesuai usianya sendiri. Selanjutnya, pembelajaran pada hari kelima. Tema diri sendiri, subtema identitas diri. Jadi ini kompetensi dasar untuk hari kelima, dan ini alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama pensil, kemudian kertas dan gunting. Kegiatan pembukaannya: 1. Duduk rapi, doa dan salam. Kemudian menyanyikan lagu satu-satu, ya, satu-satu aku sayang ibu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah berdiskusi tentang identitas anak atau alamat rumah anak. Kemudian yang keempat, berdiskusi memberi dan membalas salam. Jadi apa kewajiban kita untuk selalu mengucap salam dan membalasnya. Untuk kegiatan intinya, yang pertama Maze membuat jalan dari rumah menuju sekolah. Kemudian yang kedua menyebutkan alamat rumah. Selanjutnya yang ketiga mengelompokkan huruf vokal dari alamat rumah anak. Yang keempat membuat kartu nama. Yang kelima membilang dengan menunjuk urutan bilangan 1 sampai 10. Oke, ini kegiatan penutup. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya adalah yang pertama berani tampil menyebutkan alamat rumah di depan temannya atau di depan anggota keluarganya, ya. Kemudian menyebutkan alamat rumah dengan lengkap. Kemudian dapat menyebutkan huruf vokal. Yang keempat, dapat membuat coretan jalan dari rumah menuju ke sekolah. Yang selanjutnya adalah dapat mengurutkan bilangan, ya, bilangan 1 sampai dengan 10. Kemudian untuk hari yang terakhir pada subtema ini, ya, atau hari ke-6, tema diri sendiri, subtema identitas diri. Ini kompetensi dasarnya untuk hari ke-6. Kemudian alat dan bahannya adalah sedotan, benang, dan gunting. Oke, untuk kegiatan pembukaannya, pertama duduk rapi, doa dan salam. Yang kedua menyanyikan lagu Mama Papa. Kemudian yang ketiga adalah berdiskusi tentang identitas anak, ya, nama, ayah, dan ibunya. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama adalah bercerita tentang pengalaman anak, ya, pengalaman apa saja yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Kemudian yang kedua menulis panggilan dari nama ayah dan nama ibunya. Yang ketiga mengurutkan bilangan. Yang keempat membuat hadiah untuk ibu. Di sini kegiatannya adalah meronce, ya, meronce kalung dari sedotan tadi. Yang kelima adalah menangkap bola untuk kegiatan fisik motoriknya. Oke, untuk penutup, ini kegiatan penutup sama. Kemudian penilaian dari pengetahuan dan keterampilannya. Yang pertama, kita harap agar anak dapat menulis nama panggilan dari orang tuanya atau nama ayah dan ibunya. Kemudian menyanyikan lagu Mama dan Papa, menyebutkan identitas anak dengan lengkap. Kemudian dapat membuat hadiah untuk ibu atau meronce kalung, dan dapat mengurutkan bilangan, serta yang terakhir dapat menangkap bola. Jadi ini ada 6 RPPH, ya, contoh untuk tema diri sendiri dan subtema identitas diri. Oke, kita masuk pada contoh RPPH semester 1 minggu kedua. Oke, minggu kedua ini adalah tema diri sendiri dan subtema tentang tubuhku. Oke, langsung saja masuk pada contohnya. Ya, semester 1 minggu kedua. Jadi harinya tadi untuk minggu pertama ada sampai 6 hari. Jadi untuk yang minggu kedua ini kita lanjutkan saja harinya. Jadi
Yang pertama minggu kedua ini adalah hari ke-7. Oke, tema sama ya, tema tentang diri sendiri. Kemudian subtema tubuhku. Ini kompetensi dasar untuk hari ke-7-nya. Kemudian alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah kepingan geometri, papan titian, dan pensil. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama ya kegiatan pembukaan, duduk rapi, doa dan salam. Yang kedua adalah berdiskusi tentang tubuhku adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga berdiskusi tentang anggota tubuh anak. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama menyebutkan anggota tubuh, yang kedua adalah menulis nama-nama anggota tubuh. Yang ketiga mengurutkan bilangan dengan benda-benda. Kemudian yang keempat menyusun kepingan geometri menjadi bentuk orang. Dan yang kelima adalah berjalan di atas papan titian. Kegiatan penutupnya sama. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya, yang pertama menyebutkan anggota tubuhnya. Yang kedua menulis nama-nama anggota tubuh. Ya, tadi setelah bisa menyebutkan juga diharapkan bisa menulis. Kemudian yang ketiga mengurutkan bilangan dengan benar. Yang keempat membuat bentuk orang dengan kepingan geometri. Dan yang terakhir dapat berjalan di atas papan titian. Ini untuk melatih keseimbangan ya. Selanjutnya contoh RPPH untuk hari ke-8. Oke, tema diri sendiri, subtemanya adalah tubuhku. Kompetensi dasarnya ini ya untuk hari ke-8. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama gambar anak, kemudian kertas dan pensil. Kegiatan pembukaan. Oke, pertama duduk rapi, doa dan salam. Kemudian yang kedua berdiskusi tentang tubuhku ciptaan Tuhan. Yang ketiga berdiskusi tentang ciri-ciri tubuh. Oke, untuk kegiatan intinya yang pertama adalah membedakan ukuran tubuh anak dengan tubuh orang tuanya. Kemudian mengurutkan gambar anak dari ukuran yang kecil hingga ke ukuran yang terbesar. Kemudian menggambar bentuk orang. Yang keempat menirukan 2 atau 3 urutan kata. Kemudian yang kelima membungkukkan badan sambil bernyanyi pundak, lutut, kaki. Oke, ini kegiatan penutup. Kemudian ini untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya. Yang pertama adalah anak dapat menyebutkan ciri-ciri tubuhnya. Kemudian anak dapat membedakan ciri-ciri tubuh dengan orang lain. Kemudian dapat menggambar bentuk orang dengan lengkap. Dapat mengurutkan gambar anak dari ukuran yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dapat juga menirukan 2-3 urutan kata dengan benar. Oke, untuk contoh RPPH hari ke-9. Tema diri sendiri, subtema tubuhku. Ini kompetensi dasarnya untuk hari ke-9. Kemudian alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama potongan kuku, kedua kertas, dan selanjutnya pensil. Kegiatan pembukaan. Yang pertama duduk rapi, doa dan salam. Yang kedua berdiskusi tentang tubuhku adalah ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga berdiskusi tentang kegunaan anggota tubuh atau tangan. Oke, untuk kegiatan intinya yang pertama adalah membersihkan atau memotong kuku. Yang kedua menghitung jumlah jari-jari tangan. Yang ketiga menjiplak jari-jari tangan. Yang keempat memberi tanda pada gambar anak yang mau memberi maaf dan tidak ya, atau disesuaikan saja nanti gambarnya tentang apa, silahkan ya. Kemudian yang kelima menganyam bentuk tikar dengan kertas. Ini kegiatan penutupnya.
Kemudian untuk kegiatan penilaian pengetahuan dan keterampilannya, yang pertama dapat menyebutkan ciri-ciri tubuhnya. Yang kedua dapat membedakan ciri-ciri tubuhnya dengan tubuh orang tuanya. Yang ketiga dapat menjiplak jari-jari tangannya sendiri. Kemudian dapat membedakan perilaku benar dan salah, serta dapat membersihkan kukunya sendiri. Oke, contoh RPPH hari ke-10. Tema diri sendiri, subtema tubuhku. Ini kompetensi dasar untuk hari ke-10. Kemudian alat dan bahannya adalah sisir, kain perca, dan gambar baju. Oke, untuk kegiatan pembukaan, yang pertama duduk rapi, doa, dan salam. Yang kedua, berdiskusi tentang cara mengurus diri. Selanjutnya ada berdiskusi tentang cara menyisir rambut. Kegiatan intinya adalah menyisir rambutnya sendiri. Kemudian yang kedua, kolase gambar baju dengan kain perca. Yang ketiga, menghubungkan gambar dengan tulisan. Yang keempat, meneruskan pola pita, sisir, bandu. Kemudian yang kelima adalah menyebutkan benda-benda yang kasar dan halus. Oke, ini kegiatan penutupnya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya adalah yang pertama dapat menyebutkan ciri-ciri tubuhnya. Yang kedua dapat menyisir rambutnya sendiri. Kemudian dapat membuat gambar dengan teknik kolase, dapat meneruskan pola sesuai dengan gambar, dan dapat menghubungkan gambar dengan tulisannya. Oke, contoh RPPH untuk hari ke-11. Tema diri sendiri, subtema tubuhku. Ini kompetensi dasarnya untuk hari ke-11 dan ini alat yang diperlukan. Ya, yang pertama adalah gambar sandal atau sepatu, kemudian gunting dan bola. Untuk kegiatan pembukaan, yang pertama duduk rapi, doa dan salam. Yang kedua berdiskusi tentang bagaimana cara mengurus diri. Yang ketiga berdiskusi tentang cara memakai sepatu. Kegiatan intinya yang pertama melakukan 3-4 perintah dengan benar. Yang kedua menggunting gambar sandal atau sepatu. Kemudian yang ketiga melengkapi suku kata pada gambar. Yang keempat menghitung dan memberi angka pada sandal atau sepatu. Kemudian menendang bola masuk ke gawang. Kegiatan penutupnya, kemudian ini untuk penilaiannya. Yang pertama dapat menyebutkan ciri-ciri tubuhnya. Yang kedua dapat memakai sepatunya sendiri. Yang ketiga dapat menggunting gambar sepatu. Yang keempat dapat menghitung sandal atau sepatu dan dapat melengkapi suku kata dengan benar. Oke, ini tadi contoh RPPH untuk hari ke-11. Sekarang contoh RPPH untuk hari ke-12. Tema diri sendiri, subtema tubuhku. Oke, untuk kompetensi dasarnya ya ini. Kemudian untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah kertas, yang kedua gunting, dan selanjutnya adalah timbangan badan. Untuk pembelajarannya, kegiatan pembukaan, yang pertama duduk rapi, doa dan salam. Kemudian berdiskusi tentang cara mengurus diri, serta yang ketiga menjawab pertanyaan tentang cara merawat tubuh. Untuk kegiatan intinya adalah mengurutkan bilangan dengan benda-benda. Yang kedua membuat topi dari kertas. Yang ketiga bercerita menggunakan kata ganti saya, kamu, dia, dan mereka. Yang keempat mengayunkan dua tangan ke depan dan ke belakang. Kemudian yang kelima menimbang berat badan. Ini untuk kegiatan penutupnya.
Kemudian untuk penilaian pengembangan dan keterampilannya, yang pertama dapat menyebutkan ciri-ciri tubuhnya. Yang kedua dapat mengurutkan bilangan dengan benda-benda. Kemudian dapat menceritakan gambar dengan baik. Yang keempat dapat membuat topi sendiri. Dan yang kelima mengetahui berat badan sendiri. Oke ya, tadi contoh untuk minggu kedua. Nah, sekarang RPPH semester 1 minggu ketiga. Minggu ketiga ini tema diri sendiri, subtemanya adalah panca indera. Oke, selanjutnya untuk contoh minggu ketiga hari ke-13. Tema diri sendiri, subtema panca indera. Ini kompetensi dasarnya untuk hari ke-13. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan pertama adalah kertas karton, gunting, dan gambar kaca mata. Oke, untuk kegiatannya, kegiatan pembukaan yang pertama duduk rapi, doa dan salam, kemudian berdiskusi tentang panca indera. Yang ketiga menyanyikan lagu panca indera. Untuk kegiatan intinya, yang pertama melengkapi gambar kacamata, yang kedua menghitung jumlah mata, yang ketiga memasangkan gambar sesuai dengan pasangannya, yang keempat membuat topeng kacamata dengan karton, yang kelima menyebutkan nama-nama panca indera. Ini kegiatan penutupnya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya, yang pertama dapat menyebutkan guna mata, yang kedua dapat menceritakan cara merawat mata, yang ketiga dapat menyebutkan nama-nama panca indera, yang keempat dapat membuat topeng kacamata dari karton, dan yang terakhir dapat menghitung jumlah mata. Yang selanjutnya contoh RPPH untuk hari ke-14. Tema diri sendiri, subtema panca indera. Kompetensi dasarnya, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, minyak wangi, minyak kayu putih, dan sedotan. Oke, untuk kegiatan pembukaannya, duduk rapi, doa dan salam. Yang kedua tentang berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan hidung. Kemudian yang ketiga adalah bermain tebak-tebakan tentang bau. Untuk kegiatan intinya, yang pertama adalah mencium berbagai macam bau. Contohnya adalah bau minyak wangi dan bau minyak kayu putih. Yang kedua memberi tanda pada gambar yang disukai anak, ya, bau wangi atau bau sedap atau bau wangi. Kemudian yang ketiga menghitung hasil penjumlahan dengan benda, ya, misalnya dengan botol minyak wangi tadi atau dengan bunga dan lain sebagainya. Yang keempat mencocok gambar botol minyak wangi. Yang kelima meronce kalung dari sedotan. Kegiatan penutupnya, untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, yang pertama dapat menyebutkan kegunaan dari hidung, yang kedua dapat menceritakan cara membersihkan hidung, yang ketiga dapat membedakan bau, yang keempat dapat menghitung hasil penjumlahan dengan benda, yang terakhir adalah dapat mencocok gambar botol minyak wangi dengan rapi. Oke, lanjut. Untuk contoh RPPH pada hari ke-15. Tema diri sendiri, subtema panca indera. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian ini untuk alat dan bahan. Yang pertama dibutuhkan adalah trompet, kemudian kertas dan lem serta gunting. Untuk kegiatan pembukaannya, yang pertama adalah duduk rapi, doa dan salam, kemudian berdiskusi tentang cara menjaga telinga. Yang ketiga adalah bermain bisik berantai.
Untuk kegiatan intinya, yang pertama bermain trompet, yang kedua mengelompokkan gambar benda yang mempunyai suara nyaring, yang ketiga membuat trompet dari kertas, yang kelima menebali huruf di bawah gambar trompet, yang kelima adalah menarik garis antara tulisan panca indera dengan kegunaannya. Ini kegiatan penutupnya. Kemudian penilaian untuk pengetahuan dan keterampilannya. Yang pertama adalah dapat menyebutkan kegunaan dari daun telinga. Yang kedua dapat menceritakan cara merawat telinga. Yang ketiga dapat membedakan macam-macam suara. Yang keempat dapat membuat bentuk trompet dari kertas. Dan selanjutnya dapat menebali huruf di bawah gambar trompet. Selanjutnya contoh RPPH untuk hari ke-16. Tema diri sendiri, subtema panca indera. Ini kompetensi dasarnya, kemudian ini alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama gambar cabai, yang kedua alat cocok, yang ketiga adalah berbagai jenis makanan. Untuk kegiatan pembukaannya, yang pertama duduk rapi, doa dan salam. Yang kedua berdiskusi tentang cara menyayangi diri sendiri. Dan yang ketiga merasakan macam-macam makanan, misalnya asin, pedas, pahit, manis, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan intinya, yang pertama adalah mewarnai gambar yang berasa manis. Yang kedua mencocok gambar cabai. Yang ketiga membilang gambar makanan kesukaan. Yang keempat memilih makanan yang disukai. Dan yang kelima adalah menjelaskan konsep lawan kata atau banyak, sedikit, besar, kecil, jauh, dan dekat. Oke, untuk kegiatan penutupnya sama. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama dapat menyebutkan guna atau kegunaan lidah, kemudian dapat membedakan macam-macam rasa, yang ketiga dapat memilih makanan yang disukai, dan dapat mencocok gambar cabai dengan konsep. Kemudian dapat mencocok gambar cabai dengan rapi. Selanjutnya dapat mengerti konsep banyak, sedikit, besar, kecil, atau jauh, dekat. Selanjutnya contoh RPPH untuk hari ke-17. Tema diri sendiri, subtema panca indera. Ini kompetensi dasarnya untuk hari ke-17. Kemudian alat dan bahannya. Yang pertama adalah benda-benda, ya, boleh bebas. Kemudian sapu tangan dan pelepah pisang. Oke, untuk pembelajarannya, yang pertama pembukaan, duduk rapi, doa dan salam. Kemudian berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan diri. Yang ketiga meraba benda-benda. Kegiatan intinya adalah yang pertama membedakan benda berdasarkan kasar atau halus. Kemudian bercerita tentang gambar yang akan dibuatnya. Yang ketiga mengelompokkan benda-benda berdasarkan kasar atau halus. Kemudian melipat sapu tangan, dan yang terakhir mencap dengan pelepah pisang. Oke, ini kegiatan penutupnya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya, yang pertama dapat menyebutkan kegunaan tangan, ya, guna tangan atau kulit. Kemudian dapat membedakan kasar dan halus. Selanjutnya dapat mengelompokkan benda-benda, dapat menceritakan gambar yang dibuatnya, dan dapat melipat sapu tangan. Oke, contoh RPPH untuk hari ke-18. Tema diri sendiri, subtema panca indera. Oke, ini kompetensi dasarnya. Kemudian ini alat dan bahan
yang dibutuhkan. Yang pertama finger painting, yang kedua gambar, yang ketiga krayon. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya ya, untuk kegiatan pembukaan, pertama duduk rapi, doa dan salam, kemudian berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan diri. Yang ketiga menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama adalah finger painting ya, bentuk abstrak. Kemudian yang kedua bercerita tentang pengalaman. Yang ketiga membilang jumlah panca indera. Yang keempat memasang gambar panca indera sesuai dengan pasangannya. Dan yang kelima adalah melompat masuk ke dalam lingkaran ya, jadi nanti akan disiapkan sekitar 10 lingkaran. Oke, ini acara atau kegiatan penutupnya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, yang pertama dapat menyebutkan guna panca indera, kemudian dapat membilang jumlah panca indera, yang ketiga dapat bercerita tentang pengalamannya, yang keempat dapat mewarnai gambar dengan rapi, dan yang kelima adalah dapat melompat tepat di tengah lingkaran. Oke ya, ini sudah hari ke-18, jadi udah 6 hari untuk minggu ketiga. Oke, contohnya sudah. Kemudian semoga nanti bisa dikembangkan ya untuk masing-masing lembaga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.